Aliran filsafat pendidikan. Perennialisme. Perennialisme adalah paham filsafat pendidikan yang muncul pada awal abad 20 sebagai reaksi dari gerakan progresivisme di Amerika Serikat. Perennialisme sering juga disebut sebagai aliran filsafat pendidikan yang regresif, yaitu menengok ke belakang, ke zaman Yunani kuno dan abad pertengahan di Eropa yang telah menghasilkan nilai-nilai abadi, perennial dalam kehidupan. Nilai-nilai perennial sampai kapanpun akan diperlukan oleh manusia, sehingga pendidikan tidak boleh meninggalkan nilai-nilai abadi tersebut dalam usahanya untuk mengembangkan potensi manusia. Perennialisme, sebagaimana aliran filsafat pendidikan lainnya, mempunyai 3 landasan filsafati, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis perennialisme. Ontologi perennialisme mengikuti paham Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk rasional, animal rasional. Benda individual adalah benda sebagaimana nampak di hadapan manusia ditangkap oleh panca indera sebagai substansi. Segala sesuatu, benda dan manusia ada esensinya di samping ada aksidensi. Esensi benda-benda dan manusia lebih diutamakan daripada aksidensinya. Segala sesuatu itu mempunyai unsur potensialitas yang dapat menjadi aktualitas melalui tindakan berada. Manusia adalah potensialitas yang sedang berubah menjadi aktualitas. Menurut Gotek 1988-271. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan landasan yang kedua, yaitu landasan epistemologis perennialisme. Menurut Gotek, perennialisme berpandangan bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan bersandar pada kepercayaan. Kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikir dengan benda-benda. Konsep epistemologi perennialisme secara mendasar mengikuti pola Aristoteles dan Thomas Aquinas, yang dimana mengatakan bahwa manusia secara bersama-sama berhubungan dengan realita materi melalui pemahamannya. Melalui pengalamannya, manusia dapat memahami objek dan pribadi yang lain. Aquinas juga menegaskan bahwa aktivitas kemanusiaan tertinggi adalah rasio, yaitu melatih intelektual dan kekuatan berspekulasi. Melalui berpikir atau konseptualisasi, manusia dapat mengatasi keterbatasan primitif alaminya dan akan mentransformasi lingkungan alami dirinya sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada landasan aksiologis perennialisme. Nilai-nilai berdasarkan asas supranatural yang abadi dan universal. Manusia sebagai subjek telah memiliki potensi untuk menjadi baik sesuai dengan kodratnya, tetapi ada kecenderungan dan dorongan untuk berbuat tidak baik. Kebaikan tertinggi adalah mendekatkan diri pada Tuhan, sesudah itu baru kehidupan berpikir rasional. Tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk aliran perennialisme adalah filsuf-filsuf Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, dan filsuf abad pertengahan seperti Thomas Aquinas. Realisme ketuhanan Thomas Aquinas memiliki implikasi penting dalam pendidikan sejak akhir abad pertengahan. Thomisme adalah gabungan pandangan filsafat dengan pandangan Katolik klasik. Para pendukung pandangan individual seperti Robert Maynard, Hans Jones, dan Mortimer Adler yang tidak sepakat dengan pandangan agama Katolik klasik. Konsep pendidikan menurut perennialisme. Manusia hidup di alam dan lingkungan sosial dan memiliki jasmani, bahwa pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan manusia menopang jasmani dan eksistensi jiwanya juga termasuk dalam kurikulum. Ketika hidup di masyarakat, manusia membutuhkan etika, sistem hukum, sistem politik,
dan sistem ekonomi yang memberikan keberadaan personal dan sosial yang baik. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk sosial dan komunal. Bahasa dan keterampilan membaca menjadi penting untuk pendidikan dasar manusia dan dasar utama pendidikan formal. Ketika materi pelajaran ditransmisikan oleh guru yang ahli dalam bidang disiplin keilmuan kepada murid, ketika mengajar, yang diharapkan dapat digunakan sebagai kekuatan intelektual mereka dalam memahami, menguasai, dan menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada materi pelajaran. Untuk itu, seni dan ilmu akan membantu pembentukan intelektual yang dikomunikasikan mereka. Perbedaan mengajar dan belajar menurut Thomas Aquinas. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa perennialisme mengikuti pemikiran pendidikan para tokoh terdahulu seperti Plato, Aristoteles, dan juga Thomas Aquinas. Khusus Aquinas, filsafat pendidikannya memberikan beberapa perbedaan yang berguna dan kebermutuan makna pendidikan, yaitu tidak terlepas dari premis-premis teologi. Pendidikan Amerika sering gagal membedakan dengan tepat antara pendidikan informal yang mengaitkan pembentukan pribadi yang lengkap dan pendidikan formal yang dilakukan dengan pengajaran yang disengaja dalam konteks sekolah. Teori pendidikan Thomistik dengan jelas mendefinisikan perbedaan di antara pendidikan dan persekolahan. Pendidikan atau education didefinisikan sebagai pembentukan umum kepribadian seseorang. Pendidikan merupakan proses total perkembangan manusia, mencakup lebih dari pengajaran formal yang mengambil tekanan pendidikan informal sama baiknya dengan pendidikan formal. Karya sekolah harus dipertimbangkan dalam hubungan untuk pengembangan kepribadian total. Di sekolah, pengajaran disengaja atau untuk latihan disiplin keilmuan, karena ketika seorang guru mengajar sesuatu untuk seorang siswa, keberhasilan atau kegagalan dari pengajaran yang disengaja tergantung hubungannya pada pembentukan kepribadian utuh yang mengambil tempat di luar sekolah. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Pendidikan moral adalah pendidikan Thomistik, khususnya dalam sekolah Katolik klasik, dimaksudkan menjadi pendidik yang berbuat atau dikomitkan untuk nilai-nilai supernatural ketuhanan. Teologi dan pendidikan agama adalah bagian pasti dari pendidikan. Maksud di sini adalah pembentukan nilai tidak hanya pada pendidikan agama, pada pengajaran atau pengetahuan formal, tetapi juga dalam lingkungan sekolah dan aktivitas yang meliputi keterbukaan untuk praktek keagamaan, kebiasaan, dan upacara-upacara. Menurut Aquinas, pengetahuan tidak berperan penting untuk kebutuhan moralitas. Walaupun seseorang mungkin mengetahui prinsip-prinsip agama dan mungkin dapat mengetahui ibadah keagamaan, pengetahuan tidak dapat disamakan dengan kebaikan. Karena pengetahuan bukan kebaikan, hanya kepandaian manusia yang dapat membedakan antara kebenaran dan kesalahan moral. Sebagai pribadi yang bebas, manusia memiliki banyak pilihan. Dalam konteks Thomistik, pendidikan moral adalah proses pembiasaan kepada pembelajar untuk membuat suasana kebaikan, contohnya lingkungan yang berisi nilai kebaikan yang dapat ditiru. Thomas Aquinas mengikuti realisme yang menegaskan bahwa pembedaan karakter manusia adalah penalaran dan bahwa pendidikan harus menyumbang sebuah kehidupan dengan intelektual yang unggul. Walaupun merekomendasi pendidikan yang mengutamakan intelektual, Thomisme mengakui bahwa manusia adalah manipulator lingkungan, alam, dan pencipta kebudayaan. Ilmu filsafat yang tertinggi adalah metafisika. Pengetahuan itu penting karena hasil dari pengolahan akal manusia. Selanjutnya, pandangan tentang peserta didik dan pendidik. Peserta didik diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran tokoh-tokoh besar masa lampau seperti bahasa,
sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu alam, dan ilmu-ilmu lainnya yang terbukti dalam sejarah telah memberi kontribusi yang besar bagi umat manusia. Dengan mengetahui pikiran dan temuan para ahli tersebut, maka peserta didik akan mempunyai dua keuntungan: mengetahui kejadian masa lampau yang telah dipikirkan oleh orang-orang besar dan memikirkan peristiwa-peristiwa penting dan karya tokoh tersebut untuk diri sendiri dan bahan pertimbangan bagi kemajuan zaman sekarang. Maka tugas utama pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik ke arah kematangan akalnya. Keberhasilan anak dalam kematangan akal ini tergantung kepada guru, yaitu pendidik dan pengajar. Guru atau pendidik adalah benar-benar sosok yang dapat diteladani dan menguasai bidang ilmunya, sehingga peserta didik akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan seharusnya ditunjukkan untuk memelihara dan meningkatkan intelektualitas manusia. Pendidikan tinggi harus bersendikan filsafat metafisika. Filsafat pada dasarnya adalah cinta intelektual dari Tuhan. Perguruan tinggi tidak seyogianya bersifat utilitas, yaitu hanya mengutamakan azas kegunaan atau kemanfaatan. Manusia itu sama, maka pendidikan dikembangkan sama bagi semua orang, yang disebutnya sebagai pendidikan umum atau general education.